Acceptance. Selamat datang di Kejaksaan Negeri Depok. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK yang diperoleh oleh Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 21 Desember tahun 2020 merupakan wujud nyata dari pelayanan prima Kejaksaan Negeri Depok kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2021 ini kami berkomitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Untuk mencapai zona integritas WBBM tersebut, telah dilakukan optimalisasi di 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selamat datang di zona integritas Kejaksaan Negeri Depok. Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami siap melayani, cerdas berinovasi. Untuk tercapainya zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, Kejaksaan Negeri Depok melakukan 6 area perubahan. Area perubahan pertama, manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Depok telah melaksanakan pencanangan zona integritas wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas dan fakta integritas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok yang diikuti oleh seluruh pegawai dan disosialisasikan melalui website dan media sosial. Pembentukan tim kerja, penyusunan dokumentasi rencana aksi pembangunan zona integritas, pemantauan evaluasi pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui rapat dan monef. Pimpinan sebagai role model, Kepala Kejaksaan Negeri Depok, pejabat struktural menjadi tauladan dalam bekerja yang senantiasa berperan aktif memberikan arahan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan. Penetapan agen perubahan telah dibangun budaya kerja dan pola pikir melalui pembuatan banner di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Depok, pengarahan dalam apel, menerapkan reward dan punishment secara konsisten, pembuatan kata-kata bijak di dinding, mengadakan kegiatan keagamaan, dan senam pagi. Area perubahan kedua, penataan tata laksana. Prosedur operasional tetap kegiatan utama telah dibuatkan SOP pada setiap kegiatan, e-office, pengukuran kinerja menggunakan sistem teknologi informasi dengan menerapkan CMS, PIDUM, dan PITSUS secara konsisten, aktif melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala, absensi wajah, dan aplikasi persuratan. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi menetapkan e-buku tamu kepada setiap tamu yang datang, menyediakan monitor informasi atau kioska, e-PTSP yang dapat diakses di website Kejari Depok, aplikasi permohonan informasi online, aplikasi pelakor bijak, dan aplikasi T10. Keterbukaan informasi publik, menempatkan digital signage pada lobi kantor, mempublikasikan kegiatan melalui media sosial. Area perubahan ketiga, penataan sistem manajemen SDM, membuat perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengacu pada peta jabatan, analisa beban kerja, membuat usulan kebutuhan pegawai, melaksanakan mutasi internal untuk pengembangan karir, dan perbaikan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat, melakukan kegiatan seperti ekspos bersama, dan lain-lain. Penetapan kinerja individu dengan melakukan pengukuran capaian SKP secara berkala. Pemberian reward kepada pegawai yang memiliki capaian kinerja terbaik, penegakan disiplin secara rutin dan berkala, memberikan penilaian buku biru masing-masing pegawai, serta melaporkan absensi apel secara berjenjang, sistem informasi kepegawaian,
Pemutakhiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkala. Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan, penetapan, dan pencapaian kinerja, melakukan penyusunan renstra, renja, perjanjian kinerja, dan IKU, membuat laporan kinerja setiap bidang, membuat indikator kinerja dengan kuantitas SMART, dan pengisian aplikasi M1F secara berkelanjutan, mengikut sertakan diklat, seminar, sosialisasi bagi pegawai yang menangani akuntabilitas. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan. Melakukan pengendalian gratifikasi dengan pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di area pelayanan publik dan media sosial. Membuat papan running text di depan pintu masuk kantor, membuat lemari gratifikasi, membuat unit pengendalian gratifikasi, dan pemasangan kamera pengawas pada daerah pelayanan, membentuk tim SPIP, melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan pengaduan masyarakat dengan membuat hotline pengaduan, membuat formulir pengaduan melalui website whistleblowing system dengan membuat formulir whistleblowing system pada website, menyusun SOP penerimaan pelaporan dan membuat laporan ke pimpinan secara berjenjang, penanganan benturan kepentingan dengan membuat peta benturan kepentingan, melakukan sosialisasi tentang benturan kepentingan, penyampaian harta kekayaan pegawai melalui LHKPN serta LHK ASN. Area perubahan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Membuat dan menetapkan standar prosedur, biaya, dan waktu pada semua jenis pelayanan, membuat alur pelayanan di area pelayanan, membuat SOP setiap jenis pelayanan, pemasangan SOP pada area pelayanan dan standar pelayanan Kejaksaan Negeri Depok yang telah dimaksimalkan dalam maklumat pelayanan yang dipasang pada ruang PTSP, tersedianya ruang pelayanan hukum, tersedianya ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai, tersedianya ruang pemeriksaan saksi atau tersangka yang terpisah dari ruang pegawai, tersedianya ruang koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai, dan terpasang kamera CCTV, tersedianya pelayanan e-tilang, tersedianya pelayanan antar barang bukti, budaya pelayanan prima, menunjuk juta pelayanan, membuat pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan pelayanan informasi, loket penerimaan surat, dan loket pelayanan. Pelayanan yang mudah diakses melalui sosial media dan website, pelayanan tilang yang nyaman dan humanis, serta memberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima kepada petugas pelayanan, memberikan punishment kepada pelaksana pelayanan yang bekerja tidak sesuai standar pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana selanjutnya dengan menyediakan fasilitas penunjuk arah, parkir prioritas difabel dan wanita, akses masuk bagi disabel, ruang laktasi, poliklinik, ruang tunggu tamu, tempat penitipan barang, ruang diversi, sarana ibadah atau musola, cozy area, smoking area, toilet bersih, parkir luas, baliho yang besar, keamanan dalam, melakukan survei secara berkelanjutan guna peningkatan kualitas pelayanan publik. Sangat membantu, Pak. Ini dibalikin ke TOPA lagi, jadi kita nggak perlu lagi untuk ngambil ke kejaksaan. Sangat mudah sih sekarang, apalagi udah bisa apa-apa online, jadi bayar nggak perlu ngantri. Sekarang tinggal ngambil aja barang buktinya ke Kejaksaan Negeri Depok. Nah, untuk pelayanan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Depok ini cukup baik. Kami dan rekan-rekan tidak mengalami kendala apapun untuk melakukan tahap 2 ini, dan semuanya lancar-lancar aja. Terima kasih, kami dari